ada beberapa penekanan yang teman-teman perlu pahami terkait dengan proses pelatihan. Yang pertama adalah terkait dengan model sistematis pelatihan dan terkait dengan evaluation cycle. Suara saya masih termonitor, teman-teman? Oke. Terkait dengan model sistematis pelatihan, maka ada beberapa hal yang perlu untuk teman-teman pahami. Mohon maaf ya, di sebelah rumah kebetulan ada yang bangun, jadi mungkin suaranya agak terganggu. Terkait dengan sistematis untuk pelatihan, ini adalah hal yang kita lakukan bersama sampai dengan hari ini. Mungkin di tahapan 1 dan 2 ini akan kita lakukan, kita lakukan ya. Pertama ini adalah identifikasi training needs, kedua adalah plan training program, ini kita sudah lakukan untuk beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang akan kita lakukan untuk kelompok yang hari ini dan kemudian kelompok yang besok dan seterusnya akan melakukan di tahapan ketiga dan akan diakhiri dengan tahapan keempat. Tapi ada hal yang perlu untuk saya sharingkan adalah terkait dengan poin yang satu ini, bahwa kebutuhan terkait dengan pelatihan ini harus teridentifikasi ketika kita melakukan proses perancangan sebuah pelatihan. Sehingga identifikasi yang namanya kebutuhan pelatihan ini harus dapat dikenali oleh panitia, selaku panitia pelatihan, sehingga nantinya akan dapat menganalisis kira-kira kebutuhan pelatihan dari peserta pelatihan itu apa, sehingga ketika materi itu disajikan maka kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Itu terkait dengan tujuan dari identifikasi awal terkait dengan kebutuhan pelatihan. Dan yang kedua terkait dengan pemrograman perencanaan program untuk pelatihan, ini kita sudah melakukan, termasuk dari kelompok 7.1 tadi sudah bercerita tentang rundown. Rundown itu adalah salah satu bagian dari proses perancangan, kira-kira dalam satu rangkaian sesi pelatihan itu yang dilakukan apa saja. Kemudian terkait dengan planning ini ada beberapa yang perlu untuk dicek kembali untuk teman-teman, cek kembali untuk teman-teman. Yang pertama adalah teknik penyampaian dari pelatihan itu bagaimana. Apakah melakukan teknik penyampaian materi itu dengan luring atau dengan daring, itu perlu untuk dispesifikasi terlebih dahulu. Dan tentu saja ini akan ada persiapan yang berbeda kalau kita menggunakan teknik luring atau dengan teknik daring. Kemudian fasilitas apa yang akan kita berikan, misalnya anggap saja modul, kemudian sistem atau media untuk menyampaikan secara daring dan seterusnya, ini juga perlu untuk kenali. Yang ketiga ada lokasinya bagaimana. Kalau lokasinya itu menggunakan daring yang tadi, menggunakan Zoom, Jmeet, Microsteam dan seterusnya, ini yang mungkin perlu untuk disepakati dari panitia dan peserta pelatihan. Ada kalanya memang ketika kita melakukan pelatihan tertentu itu kita mengkonfirmasi pada peserta pelatihan untuk melihat kesanggupan mereka terhadap waktu yang diberikan. Ada beberapa case yang ditemukan di kelompok yang sebelumnya, mungkin di kelas yang lain, bahwa ada semacam persetujuan yang dilakukan bersama antar panitia dengan peserta pelatihan, itu kira-kira kalau pelatihannya dilakukan jam berapa, untuk menyesuaikan dengan sebagian besar dari peserta pelatihan, dan ini dilakukan dengan metode polling sebelumnya. Jadi ketika mereka melakukan pelatihan, tidak ada jadwal yang lain yang dimiliki oleh peserta pelatihan, sehingga pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan kemudian peserta pelatihan dapat hadir semua mulai dari awal pelatihan. Kemudian yang keempat adalah trainer. Ini yang memberi materi itu bagaimana kompetensinya, apakah mereka memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada peserta pelatihan. Ini juga perlu untuk dikenali dari teman-teman yang menjalankan pelatihan. Dan kemudian dari 4 ini jika sudah terpenuhi, maka saatnya kita mengimplementasikan ini terkait dengan kira-kira perencanaannya sudah dilakukan, kemudian diterapkan di
implementasi ini apakah ada perbedaan atau tidak. Karena memang terkadang saat kita melakukan proses pelatihan secara luring atau daring, itu ada beberapa perbedaan yang mungkin akan terjadi terkait dengan rencana yang sudah disusun seperti itu. Dan ini nanti akan dilaporkan juga ketika evaluasi, karena evaluasi ada kaitannya dengan bagaimana sebuah pelatihan itu dilaksanakan. Dan kemudian evaluasi training pelatihan ini perlu untuk dicermati dan dilaksanakan dengan baik, karena tentu saja mata kuliah ini adalah evaluasi program dan proyek. Maka teman-teman perlu untuk melakukan ini. Bagaimana cara melakukan ini tergantung dari teman-teman merancang dan mengimplementasikan dari pelatihan. Jadi mohon untuk mencatat log, menggunakan logbook, kira-kira apa saja yang kendala yang dilakukan ketika proses sebelum pelatihan, saat pelatihan, dan kemudian sesudah pelatihan, mohon untuk dicatat. Ini akan membantu sekali untuk terkait dengan evaluasi pelatihan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan planning and evaluation cycle. Kalau kita lihat dari planning and evaluation cycle ini, bahwa ada 4 hal yang terkait dengan planning itu sendiri, dan ini sangat relevan dengan kondisi ketika kita melakukan proses pelatihan, karena ini juga menjembatani dari beberapa kejadian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh kelas-kelas yang lain. Bagaimana cara melakukan second plan, bagaimana cara untuk memberikan penguatan kepada peserta didik. Jika memang peserta didik sangat antusias, maka panitia harus bisa melakukan proses pendampingan di luar pendampingan dari pemateri. Tentu saja kan pemateri pasti terbatas mobilitasnya. Jika dia melakukan proses pelatihan, maka perlu dari panitia juga memberikan bantuan untuk memberikan penguatan kepada peserta didik. Kalau dia dari gambar ini, jadi teman-teman bahwa ada 4 komponen. Pertama adalah plan. Plan ini terkait dengan rencana yang sudah teman-teman kerjakan untuk pelatihan yang akan dijalankan hari ini atau besok dan seterusnya. Maka di pelatihan ini harus juga bisa menentukan kira-kira luaran pelatihannya itu apa, sehingga ini menjadi hal yang penting. Jangan sampai nanti pelatihannya sudah dilakukan tetapi luaran pelatihan belum diidentifikasi, kira-kira inginnya apa. Kemudian terkait dengan hal ini, maka perlunya adalah sinkronisasi, ada alliance terkait dengan apakah outcome luarannya itu nanti bisa diukur terkait dengan evaluasinya, bisa diukur atau tidak. Jadi jangan sampai nanti luaran itu tidak menunjukkan pengukuran dari indikator-indikator yang sudah pernah disusun sebelumnya. Ada hal yang penting dalam bagian ini adalah terkait dengan implementasi dan improve. Inilah yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pelatihan, khususnya di daring. Banyak sekali pasti permasalahan di sini. Maka ada terkait dengan implementasi. Implementasi itu terkait dengan apakah implementasi yang dilakukan dalam proses pelatihan sesuai tidak dengan rencana yang sudah disusun oleh panitia. Baik mulai dengan durasi, kemudian pemateri, peserta didik, apakah mereka sesuai dengan perencanaan dari panitia atau tidak. Ini perlu untuk dicek kembali. Dan kemudian ketika melakukan proses implementasi dari pelatihan, apakah ada improvement yang harus dibuat. Bisa saja seperti ini, ada beberapa case di kelompok lain, pemateri sudah datang, panitia sudah datang, tetapi peserta didik belum datang sama sekali. Padahal waktu pelatihan sudah dimulai. Atau mungkin peserta didik belum bergabung semua, atau sebagian besar belum bergabung, sehingga agak menyulitkan untuk panitia memulai atau tidak. Karena kalaupun memulai, pasti banyak yang tertinggal. Kalaupun tidak, maka durasi pelatihan ini akan mungkin bergeser dari waktu sebelumnya. Ini juga perlu untuk diantisipasi jadi teman-teman. Jadi untuk mengingatkan kembali peserta pelatihan sebelumnya bahwa pelatihan dimulai dengan registrasi jam berapa, kemudian pelatihan dimulai jam berapa. Ini perlu untuk diedukasi kepada peserta pelatihan. Kemudian terkait improve. Improve ini digunakan untuk terkait dengan saat proses pelatihan, apakah ada yang diimprovisasi atau tidak ketika melakukan kendali.